Di Buleleng, Bali ada 400 siswa SMP yang nyatanya belum lancar baca tulis. Fakta mengguncangkan Ternyata tentunya untuk masih kita semua, ada bukan jutaan hanya anak yang menyangkut tidak kualitas bersekolah. pendidikan, Bangunannya namun juga tak masa layak depan sebagai anak-anak tempat Indonesia. belajar. Apakah kalian tahu bahwa pembangunan ekonomi itu tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka pendapatan nasionalnya saja, tetapi ukuran sesungguhnya dari pembangunan adalah kualitas manusia yang hidup di dalamnya. Suatu negara dapat memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tanpa manusia yang berkualitas, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Untuk memberikan manfaat yang optimal tersebut, maka dibentuklah suatu konsep human capital. Human capital atau modal manusia merujuk pada kumpulan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan yang dimiliki oleh individu. Modal manusia ini bukan sesuatu yang muncul secara alami, melainkan dibentuk melalui proses jangka panjang, terutama melalui pendidikan dan pelatihan. Dalam teori ekonomi pembangunan, human capital ini dipandang sebagai faktor produksi yang sangat penting. Tenaga kerja yang terdidik dan terampil memiliki produktivitas yang lebih tinggi, mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta lebih inovatif dalam menciptakan nilai ekonomi. Pendidikan itu memiliki peran strategis loh dalam membangun human capital. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan etos kerja. Peningkatan kualitas pendidikan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Individu yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih stabil, serta kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, pendidikan sering disebut sebagai investasi paling efektif dalam pembangunan jangka panjang. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara dari sisi kualitas hidup manusia. IPM terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam konteks pendidikan, IPM diukur melalui indikator halapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sektor pendukung, tetapi sebagai komponen utama dalam pembangunan manusia. Negara dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Meskipun peran pendidikan sangat penting, peningkatan kualitas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan akses pendidikan, perbedaan kualitas tenaga pendidik, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama dalam pengembangan human capital. Selain itu, tidak semua sistem pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara keterampilan lulusan dan kebutuhan dunia kerja, yang pada akhirnya menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah perlu memastikan pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan pembangunan. Investasi pada pendidikan bukan hanya investasi pada individu, tetapi juga investasi pada masa depan bangsa. Human capital yang berkualitas akan mendorong peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Dengan demikian, kualitas pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun human capital dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai ketika manusia ditempatkan sebagai fokus utama pembangunan. Tanpa manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi akan kehilangan makna dan arah.